Shalom Elohim, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maria, Isa Al-Masih, yang mencintai segala kaum bangsa, bahasa, agama, suku, dan ras. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saat ini saya ingin menyampaikan, kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah terjadi dan sedang berlangsung. Kedatangan Tuhan yang kedua kali ditandai dengan perkawinan anak domba di awan-awan. Siapakah anak domba itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan perkawinan anak domba Tuhan Yesus Kristus dengan mempelai Kristus. Siapakah mempelai Kristus? Mempelai Kristus adalah mempelai yang terpilih, satu-satunya di antara seluruh manusia di muka bumi ini. Mempelai pilihan dari Bapa surgawi, yaitu Bapa Yahweh. Mempelai Kristus, yaitu mempelai ilahi yang bernama Vei Hamdani. Tuhan datang secara roh, seperti yang tertulis, datang dengan pasukan malaikatnya. Saat itu terjadilah pernikahan di awan-awan, pernikahan secara roh antara Tuhan Yesus Kristus, anak domba, dengan mempelai Kristus, yaitu Vei Hamdani. Dan setelah itu, secara roh, ada cahaya yang masuk. Tuhan Yesus itu berubah menjadi cahaya yang masuk ke dalam rahimnya mempelai Kristus. Dan saat ini mempelai Kristus, yaitu mempelai Vei Hamdani, sedang mengandung bayi ilahi, yaitu roh Bapa Yahweh sendiri. Mempelai ilahi akan melahirkan seorang anak lelaki, seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasal 12. Perempuan itu, yaitu Vei Hamdani, akan melahirkan seorang anak lelaki, dan anak yang dilahirkannya itu akan diberi nama dengan nama Immanuel. Immanuel adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang kedua kali sebagai manusia, menjadi manusia, manusia ilahi. Immanuel itu akan menjadi raja dan memerintah dengan gada dan besi di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah terjadi dan sedang berlangsung sampai kepada kelahiran bayi ilahi, yaitu bayi Immanuel, ke dalam dunia ini dan akan memerintah sebagai raja di kerajaan 1000 tahun damai. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan waktunya bayi ilahi Immanuel akan dilahirkan ke dunia ini. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, dan siapapun tidak tahu, hanya Bapa surgawi, yaitu Bapa Yahweh sendiri yang tahu waktu dan saatnya. Demikianlah, itu adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali ke dunia ini, seperti tertulis di dalam kitab Injil dan perkataan Tuhan, bahwa kedatangan anak manusia, kapan dan waktunya, tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu waktunya. Kelahiran Immanuel itulah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali
ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus Kristus sudah datang dan ada di dunia ini di tengah-tengah kita manusia. Dialah Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih yang mencintai segala kaum, bangsa, bahasa, agama, dan suku, yang tidak memandang agama, tidak memandang ras dan suku, yang mengasihi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam diri Aditya Nugrahanto sebagai Adam ketiga, yaitu tujuan kedatangannya ke dunia ini karena sangat mengasihi kita umat manusia, untuk menebus kita seluruh manusia yang telah memakai cairan binatang Lucifera di dalam botol itu, yaitu tanda binatang Antikris 666. Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih datang untuk menebus semua manusia yang telah memakai tanda Dajjal itu. Datanglah kepadanya, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Dia saja, hanya nama Tuhan Yesus saja yang dapat menetralkan semua darah-darah manusia yang sudah tercemar oleh tanda Dajjal itu. Datanglah dan berserulah dan memanggillah namanya Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, yang sanggup untuk menetralkan darah-darah manusia. Semua murka-murka, tulah-tulah Tuhan akan tercurah bagi setiap manusia yang telah memakai tanda Dajjal itu, tanda binatang 66 itu. Tulah-tulah akan tercurah bagi setiap tubuh manusia dengan berbagai-bagai penyakit kanker, dengan berbagai-bagai macam penyakit kulit, baik itu bisul, cacar monyet, dan kanker-kanker, tumor-tumor. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih, yang sekarang sudah ada di tengah-tengah manusia. Dialah Aditya Nugrahanto. Percayalah kepadanya dan datanglah kepadanya, sebab hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk menyelamatkan kita manusia. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Sekiranya kesaksian ini memberkati saudara-saudari semua. Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih, mengasihi kita seluruh umat manusia. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya, amin.